Honda. Dan seperti kalian lihat di belakang gue saat ini sedang banyak yang lagi balapan mobil Tamiya. Siapa sih yang nggak tahu sama Tamiya? Mainan mobil balap yang dipopulerkan oleh negeri Sakura dan sempat sangat booming banget di Indonesia di tahun 90-an. Aku berlari-lari mengejar mobilku, mengikuti kata hatiku. Mobil sudah berlaku, buatan ayah yang selalu ku cinta. Dan mobil sudah berlaku, mobilku tak pernah kalah. Tapi katanya Tamiya ini sempat redup nih di tahun 2000, lalu kemudian kembali populer di tahun 2010. Nah, mau tahu seperti apa sih sebenarnya awal mulanya Tamiya bisa berada di Indonesia dan jadi favorit banyak orang? Karena katanya nih, mobil Tamiya ini adalah salah satu mainan yang lintas usia. Karena pecintanya nggak cuma anak-anak, tapi sampai orang tua juga sangat menyukai mobil Tamiya ini. Bahkan kabarnya ada orang tua yang usianya sudah 50 tahun ke atas juga masih hobi banget koleksi mobil Tamiya ini. Langsung aja kita ketemu sama Om Bey. Yuk, nih di toko Bosku Garage. Nah, kita sekarang udah di Bosku Garage bersama dengan Om Bey. Hai. Halo Om Bey. Om Bey, mau tanya ini kan rame banget nih Yeah. di sini Tamiya. Ini jadi satu-satunya kah di Bahkan Store? Satu-satunya di Jakarta Selatan kayaknya ya. Oh iya? Tapi ada beberapa di Jakarta, cuman agak jauh-jauh jaraknya. Tapi kalau satu-satunya di daerah Blok M ini. Ini ya, Bosku Garage Bosku ini Garage, ya? ya. Nah, pertanyaan aku, ini karena sudah dikasih juga tempat untuk balapan ya, Betul. artinya mainan ini disewakan atau dijual? Jadi kalau misalnya mainin ini, tempatnya sendiri, itu free. Oh, tempatnya free? Gratis, siapapun yang Gratis. punya Tamiya atau Mini 4WD boleh main ke sini. Oh, Ya. oke. Jadi kalau bawa dari rumah boleh main di sini. Tapi kalau Boleh, misalnya nggak boleh, punya, boleh, boleh boleh, pinjam. Kalau misalnya Atau nggak beli. punya, mendingan nabung dulu buat beli. Karena kalau pinjam kayaknya sayang ya kalau tiba-tiba. Iya. Jadi kalau ini kan namanya tabrakan. juga mainan hobi ya gitu. Jadi kayak misalnya rata-rata range yang umurnya yang main kalau sekarang mungkin bapak-bapak justru. Bapak-bapak justru makanya Jarang anaknya yang main. dibilang lintas usia tuh bener banget Bener, ya. bener Jadi banget. dari 17 tahun sampai bahkan bapak-bapak umur 50 tahun ini juga masih senang main Tamiya ya. Masih seneng main Tamiya. Jadi sekarang rata-rata nih range yang main tuh pasti di atas 30. Oh, Ya. 30 tahun. Di atas 30. Oke, anak-anak ABG itu udah mulai jarang banget ya. Mungkin sekarang ABG sekarang kan Gen Z. Gen Z? Iya, Gen Z dia nggak ngalamin Dasyong Kuro atau Reds and Go. Oke. Milenial tuh yang ngalamin Dasyong Kuro dan Reds and Go, itu tuh mereka dulu waktu masa kecilnya agak susah mendapatkan Tamiya. Iya, betul. Nabungnya effort, Bener. segala macemnya mahal apa. Nah, milenial itu yang sekarang udah pada kerja, pada punya uang sendiri. Baru itu beli, baru mulai main. dia menghasratkan itu Bener. Nah, kalau melanjutkan hobinya itu. Oke, nah sebelum lebih jauh lagi nih Om Bey, Yap. kan ini tadi aku sempat infokan juga ke teman-teman ini di Kampungers, Mm-hmm. kalau Tamiya ini mulai booming di Indonesia tahun 90-an. Betul. Tapi sempat redup di tahun 2000-an. Betul, Nah, betul. itu kenapa Om Bey? Jadi gini, mainan ini tuh kan dia impor, ya kan? Import tuh jelas importir gitu ya. Importir tuh kan dia menjual mainan-mainan ini tuh secara retail, Ya, ya kan? Importir distributornya. Nah, namanya juga Indonesia. iya. Indonesia kan anak orang-orangnya singulik. Iya. Nah, jadi gitu biasa dia ini mainan import. Nah, di Indonesia dirubah-rubah, di custom sehingga industrinya jadi malahan custom yang jalan, bukan industri Tamiya-nya sendiri. Bukan industri Mini 4WD-nya sendiri. Oke, sebutannya masih Mini 4WD tapi udah customan Indonesia Udah gitu. custom Indonesia. Nah, di situ baru pada teriak tuh, maksudnya jadi barang Tamiya-nya sendiri itu pun tidak laku. Terus kan gempuran-gempuran China juga banyak nih. Yang ya KW-KW-nya lah ya. Betul, Gitu-gituan KW-KW-nya gitu ya. atau kopi-kopinya gitu. Nah, itu sama. Jadi itu yang bikin Tamiya nggak bertahan nih. Oh, jadi karena banyak yang senang dimodif-modif, jadi banyak juga orang yang kayak Mengingat beli dulu- KW-nya aja deh buat dimodif sendiri gitu ya. Mengingat dulu waktu zaman sebelum moneter nih, ini kan barang yang cukup murah. Ketika moneter kan barangnya Jadi jadi mahal mahal banget. banget, benar. Itu berlaku nggak ke semua hobi dan mainan ya? Itu berlaku buat semua hobi dan mainan, nggak Tamiya doang. Oh. Jadi makanya
anak Indonesia kan, anak-anak Indonesia udah pada jago ngulik. Nah, makanya dia jadi malahan industri customnya yang Jadi, jalan. bener. Akhirnya Ya. itu Tamiya-nya ini makanya sempat redup. Betul. Tapi booming lagi tahun Kurang lebih 2010-an lah. 2010. Ya, 2010-an dia baru booming lagi. Jadi importirnya coba lagi bikin dari komunitas-komunitas kecil yang penggemar Tamiya, karena barangnya juga ketika tahun 2010-an itu nggak susah didapatnya. Lebih mudah. Orang lebih banyak yang impor, ada distributor yang impor, barangnya lebih mudah tersebar, nggak kayak dulu lah susah barangnya gitu. Pas sekarang justru 2010 jadi lebih gampang ya. Mulai tetap Naik lagi ya, sampai jadi sekarang kalau ya? misalnya dihitung grafik dari 2010 tuh benar-benar menanjak banget. Oh, Dari oke. sedangnya sampai sekarang 2023 nih. Ya gini nih, Wah, grafiknya bagus. banyak. Nah, tapi kan tadi kan Om Bay bilang, sekarang ini banyak banget ternyata yang main di sini umurnya udah 30 tahun. Betul, betul. Artinya kan anak-anak Gen Z sekarang ini kayak mungkin nggak kenal sama Tamiya atau belum Iya. kenal sama Tamiya. Sebenarnya bukan nggak kenal, mereka nggak relate. Nah, namanya juga ini kan jadi kayak nostalgic hobi ya. Iya. Jadi hobi yang nostalgia lah kita. Nah, ini tuh salah satu hobi yang bikin kita nostalgia gitu sama masa kecil. Nah, mungkin kenapa milenial rata-rata yang mainin ya, angkatan milenial nih gitu. Ya mungkin mereka ada kerelatean itu sendiri. Tapi ada keinginan nggak sih Om Bay supaya bisa menjangkau juga anak-anak Gen Z? Soalnya Jelas, kan jelas. milenialnya kan makin lama pasti makin tua dong. Betul. Jelas. Untuk beberapa milenial juga ya kita coba makanya dari segi brand dan gimana kita cara memasarkannya. Nah, kalau milenial kan sekarang gimana caranya harus viral. Iya, benar. Gimana caranya ini menjadi lifestyle yang keren buat anak-anak milenial zaman sekarang. Buat anak-anak Gen Z zaman sekarang gitu. Benar. Jadi kita gimana caranya ngemasnya aja, ngemas promotnya aja, promosinya. Untuk memperkenalkan ya. Justru bahkan ke anak kecilnya pun juga, kita nanti akan coba. Jadi kayak misalnya kita bikin standar box untuk kids. Bapak-bapaknya cuma mendampingi aja gitu. Nah, itu kita akan kembangkan lah pelan-pelan. Oke ya, ini relnya lebih kecil untuk anak-anak gitu ya. Layoutnya sih kurang lebih sama, cuman jenis mobilnya tuh Oh, yang simple. kecil. Jadi yang Simple, kurang kecil. lebih mobilnya yang dari box gini, dari box terus kita langsung main gitu. Oh, nggak perlu dirakit. Nggak perlu dulu yang ya. harus dimodifikasi Modifikasi. terlalu banyak gitu. Aku agak lihat ini kayaknya wow banget itu. Iya. Ini Apa ini? untuk kebetulan tahun 2020 tuh kita sudah ada canangan-canangan yang rencana-rencana yang wah, kita mau masuk IMI nih, Ikatan Motor Indonesia. Ikatan Motor gitu. Indonesia, Dan oke. itu terrealisasi tahun 2021 gitu, dan alhamdulillahnya ya bikin mainan Mini 4WD ini jadi lebih berisi lagi gitu. Jadi vibe balapnya seperti balap mobil beneran jadinya. Oh iya. Ini tuh gengsinya jadi sama Gengsinya seperti jadi sama ya? balap Kayak mobil pebalap beneran ya? Betul. Cuma yang balapan bukan cuma mobil mainannya aja. Betul. Jadi ini yang bagian digital motorsportnya di bawah naungan IMI-nya tuh digital motorsport. Ini tuh ada Mini 4WD gitu. Oh. Jadi untuk di IMI kategorinya gitu. Nah, terus kebetulan udah hampir ini tahun pertama yang bikin kejurnas untuk Mini 4WD ini, Tamiya ini. Oke, ini Kebetulan juara kita 3. nih toko kita, kita juara juara nasional. nasional. Ya, juara nasionalnya gitu. Jadi udah kayak ini nih. Wow. Tuh juara nasional Mini 4WD 2022. Berarti kan masih segar tuh. Benar. Isinya ada ketua umum dari IMI-nya, ada Bambang Susatyo, dan ada sekjennya ada Ahmad Saroni ya. Jadi ini dia udah ada logo IMI-nya keren, dan ini FIA. FIA itu standar balapnya internasional, Federation International Association. Indonesia Motor apa tadi IMI tuh? Ikatan Motor Ikatan Motor Indonesia, betul. Indonesia. Jadi kalau misalnya mau senang balapan tapi takut bahaya, kayaknya balapan mobil Iya. Tamiya aja udah pas ya. Zero risk. Wah, bener banget. Nggak perlu takut kecelakaan. Gengsinya sama kalau Gengsinya sekarang. sama. Tuh lihat dong, saya sebesar ini Iya. luar biasa banget. Nah, boleh ceritain juga nih sekarang harga jualnya Tamiya ini sekarang udah range berapaan? Ya, kalau misalnya sekarang tuh untuk kit ya kan Tamiya tuh dia kit tuh yang kita tuh ada kitnya. Kit tuh dia udah untuk starter kitnya. Nah, misal jadi kit. starter kit tuh jadi Tamiya tuh semua berawal dari box gini. Oke. Dari box gini. Nah, ini untuk kit kayak gini dia range-nya tuh udah starting dari itu tuh, apa namanya? Starting dari 150.000 kalau sekarang. Ini berapa 200 ya? Ya, itu harganya. 200.000 untuk starter kitnya aja. Ya, itu masih basic dapatnya.
Yang basic kayak apa nah, sih? kurang lebih lah basic kayak gini. Oh, kayak gini mobilnya, kurang lebih mirip. Oh iya, sama. Nih. Ini. Kalau yang sudah, nah, mobil yang kemarin sempat menjuarai. Nah, jadi kalau misalnya kita tuh, jadi udah kayak mobil balap beneran juga sih. Jadi kalau misalnya mobil balap gitu, kita jarang dipajang di toko ya. Oh Kita iya. pajangnya di bengkel. Oh, oke. Jadi bengkel tuh alias workshop lah di rumah lah gitu. Kita punya bengkel dan workshop di rumah gitu. Jadi kalau misalnya kurang lebih nih untuk kayak kejuaraan nasional side damper atau sekarang Indonesia Damper Class IDC tuh ya kurang lebih kayak gini. Kayak gini? stylenya. Tuh. Oke. Ini udah bukan yang basic ya? Karena Ya, dia udah ada udah modified dimodified. tapi tanpa dia namanya plug and play. Dia jadi nggak ada part-part yang dipotong, diakalin. Jadi kita dapat dari part yang udah ready. Memang ready Kita gimana dari- caranya mengolahnya gitu. Oke. Ready dari mini 4WD-nya ini juga Ya. ya? Terus oke. nanti lagi ada lagi yang FFA kelasnya. Cuman di sini lagi nggak ada contoh mobilnya. Oke. Itu yang lebih, itu yang udah pakai karbon yang kayak gitu udah Tapi FFA-nya. si juara ini kemarin masih disimpan sama Om Bay atau sudah terjual? Sebenarnya kita nggak jual ya. Jadi Kita nggak namanya jual? nggak. Jadi kalau mobil balap gitu, dia kan ada masanya. Namanya juga ini plastik. Oke. Umurnya sebentar. Ya, Oh. jadi kalau biasanya mobil balap gitu juara ya kadang-kadang udah patah, udah belah. Jadi kita udah Ya udah jadi pajangan akhirnya. bener. Jadi kita misalnya oh besok balap nih, besok ke Jurnas nih. Ganti Misal mobil lain. bikin mobil baru. Oh, ambil dari Nggak part-part. lagi pakai yang sama ya? Betul. Itu lumayan juga sih kayak kalau ngerakit dari baru gitu lumayan. Lumayan. Jadi kayak mobil kalau misalnya udah pembalap rata-rata yang balap nih apalagi untuk kelas yang plug and play kayak gini ya balap ya mobil baru. Oke. Nah, Om Bay, ada boleh tahu mobil paling mahal Tamiya itu yang mana? Apa untuk dari segi kitnya atau secara modifikasi Modifikasi keseluruhannya? boleh, sedikit boleh. Oke, Karena kalau- mohon maaf, aku juga agak kurang paham sama Iya, Tamiya iya, iya. ini. Jadi Om jadi Bay. sebenarnya macam-macam ya. Jadi kalau misalnya Tamiya yang kayak gini yang rare nih misal gitu ya. Ini ada nih yang harganya satu dusnya sampai 2,5 juta. Wow, 2,5 juta ini. Ini 2,5 juta. Ini warnanya lucu ya, orange. Iya, lucu-lucu. Cewek banget gitu kali kalau Iya. cewek-cewek pengen Itu main. lagian memang Memang dia dibuat seriesnya idol Jepang. Oke. Oh iya benar sih. Nah, Idol seriesnya Jepang. idol Jepang, dia collaboration gitu, dia limited sedunianya, jadi makanya harganya mahal banget. Dua. Ada yang kayak gininya, terus mana lagi ya? Oh contoh nih ya, contoh yang misalnya dulu murah sekarang mahal. Oke. Nih, nah kurang lebih lah ini. Dulunya murah gitu, sekarangnya Dulu berapa? mahal gitu. Dulunya basic harganya sekitar 160.000. Sekarang udah. Udah 350.000 ini. Nah, Wow. belum ini juga, lumayan belum juga. terlalu naik juga. Tapi ada yang lumayan naik udah ya. jutaan juga ada. Hitungannya juga memang sudah mahal akhirnya. Sudah mahal. Jadi Iya. jadi kalau Tamiya tuh dia balik lagi ke demand supply. Mhm. Ya, jadi kayak misalnya demand-nya tinggi, supply-nya nggak ada ya pasti mahal. Oh. Karena oke, kitnya oke. kan jadi rare. Betul. Ah. Betul. Oke, nah. Oke, Kamongers. Jadi kalau kalian mau beli Tamiya di daerah Jakarta Selatan, langsung aja ke Blok M Square lantai 3A di ini dia. Bosku Garage. Ketemu nanti sama Om Bay, diajarin gimana Ya. caranya supaya bisa menang Bener. kejuaraan. Oke? Irda pamit. Ciao.